Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ini serius karena TV-nya langsung. Enggak, saya harus ngomong apa gitu. Karena bicara NU saya juga nggak paham gitu loh. Karena anak NU itu ya identifikasi dirinya beragam gitu loh. Justru dengan tidak samanya, ya itulah NU. Iya. Pokoknya tidak teridentifikasi. Semakin tidak teridentifikasi, ya itulah NU. Gitu. Nah, dalam konsep itu sebetulnya yang harus kita cari adalah akar yang menyatukan. Kenapa sih dalam keberagaman itu harus bisa disatukan dalam institusi yang namanya Nahdlatul Ulama gitu. Bukan Nahdlatul Ulama dalam pengertian sebagai sebuah etos dari sebuah personality yang diagungkan, tapi ulama dalam konsepsi gitu. Itu yang harus ulama dalam konsepsi apa? Itu tanda petik ulama itu. Kebangkitan ulama kan kebangkitan orang-orang yang mau berpikir. Itu yang harusnya, makanya awalnya adalah dimulai dari kelompok studi, lalu mulai masuk di kelompok ekonomi, dan terakhir dikembalikan lagi pada relasi bagaimana substansi kedirian NU itu merupakan sebuah upaya di mana konsep diniyah itu merupakan esensi kemanusiaan kita untuk berpikir gitu. Itu yang harus digali ulang. Makanya pendirian NU yang harus kita pahami adalah substansi dan konsistensi NU menjadi semacam elan dari perubahan atas konten-konten yang memang menyertai dari perubahan itu sendiri gitu. Jadi nggak ada tuh fase abad 1 abad 2 gitu. Kalau memang sekarang mau berubah, ya apa yang harus kita pikirkan, lalu tradisi apa yang harus kita rubah, dan tradisi apa yang harus kita pertahankan. Jadi perubahan itu ikut dalam ruang kesadaran kita sekaligus tingkah laku yang mau dilakukan. Cuman apa ukurannya? Nah, itu yang jadi masalah. Konsistensi atau parameternya apa gitu loh. Atau kalau kita lihat, kita mau mengidentifikasi bahwa orang konsisten dalam ke-NU-an itu di mana gitu. Nah, sederhana kalau kita masuk dalam substansinya, keberadaan NU pertama kan hanya cuman semacam kayak model main-mainan, dikirim lah itu apa, semacam utusan untuk berbicara sebagai hijaz itu kan. Itu tidak sederhana gitu, tapi ada konsepsi akidah yang harus kita letakkan gitu. NU tidak berpikir pada basis massa, tapi ada keakidahan yang diperjuangkan. Nah, substansinya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai sebuah prinsip dari kaidah atas ya bagaimana meletakkan NU sebagai satu kebutuhan atas konsepsi ke-NU-an itu ya berdasarkan tadi mazhab sama konsepsi Maturidi dan Asy'ariyahnya itu. Dengan prinsip tasawufnya, tasawuf An-Nadiyah itu tidak ada identifikasi orang harus dikafirkan. Karena proses ke-NU-an adalah proses perubahan yang sedang berproses. Nanti kesininya proses pembuktian politiknya akan kelihatan. NU selalu mencari jalan tengah untuk kemaslahatan, tidak pada kepentingan untuk mendominasi bahwa saya adalah satu dinamika yang otonom sebagai mayoritas atau sebagai pemilik dari sebuah ide untuk melakukan sebuah konsolidasi sosial yang bisa masif. Itu jadi berjalan saja sebagai ajas kemaslahatan. Selagi bermaslahat dia 2 atau 3 orang, ya sudah jalan di situ. Dia mau mendirikan pesantren mau 3 orang, 4 orang dan segala macam. Termasuk di Jakarta ini, pesantren mana ada kecuali Majelis Ta'lim, Majelis Amal ada kecuali di Gardu bicara tentang keagamaan, sudah jadi majelis di situ. Jadilah tradisi ke-NU-an, pakai kunut nggak, ya udah. Identifikasinya dilihat pada karakteristik itu. Nah, konsistensi itulah yang sebetulnya pada tahap selanjutnya harus kita lihat bagaimana fase selanjutnya itu terjadi konsolidasi sosial politik. Ketika Hindia Belanda dicatakan bentuk final, itu konsepsi sosial politik. Kalau tidak, NU sudah dibubarkan ketika dia melawan pada otoritas kekuasaan, tapi dia siasah lagi. Satu tuh urgensi
untuk menentukan sebagai paradigma dan konsistensi terhadap kedirian NU. Karena perlawanan terhadap sesuatu itu tidak dilihat kalah menang, tapi bagaimana kita bersiasat untuk mempengaruhi kebijakan yang tidak sejalan lalu menjadi gitu, kebijakan yang menjadi dominasi pada kepentingan kemaslahatan itu. Baru dibangun argumentasinya, keluar ayatnya bahwa selagi ada kerajaan Islam, dia sudah merupakan negara Islam, terlepas dari pemerintahannya adalah Hindia Belanda. Itu konsepsi yang sangat luar biasa pada fikih-fikih, bukan sekedar fikih politik, tapi kaidah dari kemaslahatan atas diniyah yang dibawa sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Itu yang harus dilihat pada konsepsi itu sebetulnya. Makanya jangan aneh kalau Indonesia atau Hindia Belanda sebagai bentuk final tahun berapa gitu. Tapi begitu berdiri seperti itu tidak berhenti sebagai domain yang stagnan dan itu menjadi dogma dari ruang kesadaran untuk menerima Hindia Belanda, tidak, tapi ada akumulasi perubahan yang dilakukan sebagai konsolidasi sebagai kekuatan sosial politik Islam. Makanya non kooperasi, dia mendirikan basis-basis yang mendominasi ruang kesadaran kaum santri, muncullah satria-satria yang kita kenal sebagai santri-santri itu. Jangan berpikir tentang laskar rakyat yang bisa nembak, yang bisa berjuang, tapi merubah wacana itu sebagai sebuah relasi perubahan tahap 2 tuh. Yang sekedar hanya cuman konsesi kaidah keaswajaan. Di situ konsolidasi sosial dibangun, non kooperasi terhadap Hindia Belanda. Kalau enggak orang NU sudah jadi pejabat-pejabat negara pada saat itu. Gitu. Dia lebih baik membangun satu basis komunitas dengan perspektif tertentu, lalu membangun bagaimana, kalau kita sejarahnya ada misalnya Dewi Sartika, Kartini, itu tidak berdiri sendiri. Itu orang-orang NU awal yang ada, yang bagaimana pemikirannya masuk, lalu membangunlah sekolah-sekolah sosial, tidak sebagai domain pada sebuah bentuk yang menerima apa adanya pada konsepsi Hindia Belanda. Ya, makanya sekolah-sekolah Dewi Sartika ada di mana-mana, sekolah Kartini itu ada di mana-mana, yang akhirnya itu menjadi domain bagi muslimat dan fatayat kesininya ya. Kalau kita lihat tarikan-tarikannya seperti itu. Nah, esensi akidah dan konsepsi fikih dengan konsolidasi sosial itu berbarengan lagi, dibangun, akhirnya muncullah bagaimana mengembangkan NU di satu wilayah. Nah, begitu ada pejabat pemikiran sama dijadikan di situ, makanya di Jawa Barat kan juga muncul pengurus NU, mereka rata-rata masuk dalam pemerintahan pada saat itu. Gitu. Di daerah tertentu pokoknya NU rata-rata sudah, ya itu yang bilang NU selalu bersiasat untuk mensiasati tentang penyelamatan diri, bukan. Itu bagi dari strategi. Bagaimana siasat politik itu merupakan identifikasi dari ruang kesadaran berpikir. Untuk apa? Untuk merubah cara berpikir orang, bukan menguasai yang namanya domain fisik, tapi cara berpikir orang. Karena NU begitu pemikirannya berubah dengan sendirinya, tradisi itu akan terbentuk. Nah, ini di teman-teman lalai di sini. Yang pengen dikuasai adalah fisiknya, sehingga kalau fisiknya dikuasai seolah-olah sudah selesai. Tidak. Gitu. Pemaknaan ideologi bagi NU menjadi penting karena perubahan ruang berpikir itulah yang menciptakan gitu, perubahan terhadap sesuatu. Makanya menjaga tradisi dan memperbarui tradisi menjadi penting gitu. Itu satu. Nah, perubahan lain lagi kita lihat lagi rujukannya sederhana saja. NU pada gerakan institusionalisasi terjadi, tidak memilih pada konsolidasi sebagai negara Islam, tapi dia membangun satu gerakan bagaimana gerakan ini masuk dalam sebuah revolusi nasional lalu mendirikan Indonesia sebagai negara yang berbasis pada rasionalitas dan modernisme, tidak memilih pada karakteristik negara agama gitu. Makanya yang mendorong NU merdeka termasuk mempersiapkan BPKU, PPKI itu ya di situ perwakilannya kan NU, umat Islam dengan non Islam, tapi sebagian besar adalah NU karena tadi ya apresiasi perubahan atau gerakan revolusi nasional tanpa NU mungkin tidak terjadi konsolidasi semacam momentum di mana satu tempat akan melahirkan satu gerakan rakyat.
Contoh yang sangat ketara, revolusi perlawanan kedaerahan, munculnya Sultan Agung, tidak bisa terlepas dari karakter berpikir NU tahun abad sekian gitu loh. Yang itu terus, karena rujukannya nanti akan jadi di daerah Wonosobo dan segala macam, itu petilasan para kiai-kiai NU yang cikal bakal awal itu menjadi, terutama di Gunung Pring itu yang melahirkan domain ketika ditangkap, ini menyebar menjadi santri dalam padepokan-padepokan yang akhirnya rata di tanah Jawa gitu. Itu petilasan sejarah yang harus diangkat sebagai ruang kesadaran kultural. Jadi bukan penguasaan fisik bisa dikuasai oleh Belanda, tapi ide, ya, itu akan kita lihat lagi dalam perjalanan politik yang sangat luar biasa di situ. Nah, kalau mau melihat NU begitu, tahapannya akan terjadi perubahan terus sebagai domain-domain dari sebuah urgensi atas konsolidasi dan institusialisasi yang dilakukan. Disitulah konsepsi bagaimana NU memodernisasi dirinya, sekaligus juga merubah terhadap tahapan dari evaluasi diri terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Gitu. Dibangun lagi satu wilayah, lalu potensinya apa? Mulai masuk dari potensi lokal, di mana ada babat hutan, di situ potensinya ada, ya disitulah NU berdiri dengan kapasitas kemampuan ekonomi yang ada di masyarakat. Gitu. Makanya kantong-kantong NU selalu disertai dengan kekuatan ekonomi sosial dari potensi masyarakat yang ada. Kalau sekarang hilang itu. Gitu. NU menjadi SK. Ada SK, ada ekonomi. Gitu. Ini naluri akademis. Yang lain lagi, bagaimana proses, kita lihat lagi misalnya kita memilih politik menjadi rasional, tidak menjadi teokrasi, ya, akhirnya menjadi Indonesia sebagai bentuk satu negara modern. Ada hal yang harus kita lihat, sejarah pencoretan 7 kata itu perdebatan yang sangat luar biasa. Sampai bagaimana kiai-kiai sepuh harus istikharah menentukan, dan pencoretan 7 kata itu nggak main-main. 7 kata itu perdebatan ideologis. Yang NU harus mengikhlaskan itu dalam bentuk kemaslahatan yang lebih baik gitu loh. Apa? Untuk tidak terjadi konflik sosial tadi yang terbuka, yang akhirnya saling bunuh, yang akhirnya anarkis dan membuat orang menjadi rugi dalam satu teritorial dan realitas sosial yang ada. Itu pencoretan 7 kata tuh, makanya menolak Piagam Jakarta, bukan menolak, merevisi kan di situ. Lalu bagaimana Piagam Jakarta itu diterima tapi sekaligus menjiwai, sehingga identifikasi ketuhanan yang Maha Esa itu ruang kesadaran. Makanya jangan aneh kalau misalnya dalam kajian yang dikembangkan oleh Rocky Gerung berbeda dengan kajian NU. Gitu. Humanisme memang bisa meletakkan orang dengan hak kemanusiaannya untuk melakukan apa saja, tapi kan dikunci atas nama moralitas keagamaan. Gitu. Ateis yang dipahami ketika awal di Indonesia itu tidak ateis dalam pengertian gerakan Marxis yang dipahami di Indonesia, PKI itu bukan dipahami sebagai ateis yang menolak adanya Allah. Gitu. Tapi itu gerakan politik sebagai konsolidasi dari munculnya di peradaban Eropa yang dibawa. Gitu. Maka diterima karena dalam NU itu bagian dari tasawuf sebagai proses penyempurnaan atas keagamaan. Suatu saat siapa tahu dia menjadi Islam, ada hidayah di situ, gitu. Makanya konsepsi NU sangat ya dibaca gitu loh konsepnya. Kalau konsepnya tidak matang, pokok salah jalan gitu aja. NU itu kehati-hatian untuk merujuk pada pada alur ulama gitu. Itu perdebatan Basul Masail yang luar biasa. Nah, disinilah konsepsi bagaimana akhirnya integrasi paham keagamaan itu diletakkan pertama kali itu menjadi paham dan tata nilai kenegaraan. Di BPKI menjadi PPKI itu perdebatan bagaimana konsepsi yang dikembangkan oleh Gus Dur, bagaimana mengintegrasikan paham keagamaan menjadi paham kenegaraan, itu sudah terjadi di tahun awal ketika Indonesia mulai membutuhkan dasar bernegara yang namanya Pancasila. Nah, itu yang harus diangkat sebagai bagaimana pemahaman integrasi dan sumbangsi NU di situ.
untuk memasukkan paham agama menjadi tata nilai dalam kehidupan bernegara. Itu nggak main-main, itu sebagai sebuah ruang kesadaran fikih dan hukum di Indonesia. Bukan sekedar teritorial, nggak ada masalah bagi NU, konsepnya dulu gitu loh. Baru nanti Juanda yang memperkuat itu sebagai wawasan kebangsaan. Lalu Ansor sekarang bawa bendera senusantara itu merasakan bahwa NKRI adalah bentuk final, cuman bawa dari ujung ke ujung di perbatasan, sementara Juanda sudah meletakkan teritorial batas laut gitu. Saya nggak tahu mana yang lebih substansial gitu loh. Maka saya nggak bangga dengan NKRI bentuk final itu gitu. Harusnya kan Ansor memperkuat basis ruang kesadaran studi wawasan yang dilakukan oleh Insinyur Juanda itu sebagai ruang kesadaran hukum gitu loh. Pikirnya di situ sumbangsi integrasi kita gitu loh. Nah, ini kedua ya, masalah perubahan sosial abad kedua. Jadi, nah dari situlah mungkin nanti akan ada upaya bagaimana NU tetap di koridor NKRI. Nah ini banyak nih konsepsinya. Ketika NU harus patuh terhadap pimpinan, tidak ngelawan terhadap Soekarno. Ketika Soekarno dan Hatta atau Yamin melakukan diplomasi untuk melakukan perjanjian di Linggaryati, Renville, Meja Bundar, yang akhirnya kita menjadi 16 negara bagian. RIS kembali ke Jogja, RI menjadi satu terpusat di Yogyakarta, RIS tersebar di 16 negara bagian, 15 negara bagian lain. Nah di situ ada konsistensi NU untuk patuh apapun. Sebagai gerakan laskar rakyat yang muncul untuk mempertahankan kebangsaan, menjadi Indonesia tetap ada, itu mereka mau tidak mau seluruh wilayah RIS dikosongkan dari Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia masuk ke Yogyakarta. Di sini ada konsistensi tahap 2 yang harus kita kaji. Bagaimana sebuah komitmen ke-NU-an atas tanah air, mempertahankan tanah air itu menjadi perdebatan khusus di Bandung dan di Martapura. Yaitu apa? Tentara Nasional Indonesia yang berbasis Hizbullah atau dengan konsesi pemahaman NU tidak mau keluar. Ini tanah sudah kita miliki, kenapa harus dikembalikan pada RIS lagi? Menjadi Republik Indonesia Serikat. Tapi kalau dia tidak patuh, lalu tetap memakai tentara Republik Indonesia, perjanjian itu menjadi terkena pada konsepsi internasional, fatal. Oke, kesepakatannya berangkat ke Jogja, akhirnya menjadi Darul Islam. Jadi Darul Islam bukan gerombolan. Ini komitmen kita sebagai NU harus meletakkan bahwa Darul Islam merupakan kesadaran beragama atas nama keaswajaan untuk mempertahankan tanah air sebagai sebuah kepemilikan, tapi strateginya menjadi tidak harus pakai tentara Republik Indonesia, tapi dia mendirikan Darul Islam Indonesia. Cuman rasionalitas dalam sebuah perjanjian kemiliteran begitu tidak patuh sama pemimpin walaupun ada perjanjiannya. NU kan tidak pernah perjanjian secara tertulis. Begitu, ya oke, saya siap di sini pakai Darul Islam mempertahankan tanah air. Bapak-bapak berangkat ke Jogja, perang gerilya di ini dengan penolakan dan segala macam. Begitu pulang lagi kembali Republik Indonesia, perjanjian ini menjadi tidak tertulis. Dalam sebuah relasi politik militer, begitu tidak patuh terhadap pimpinan, sudah desersi. Tidak ada lagi kompromi harus balik. Gitu. Nah begitu mereka ini kan masalah komitmen dan konsensus sebetulnya yang harus diorganisasi. Disitulah mulai konflik militer dengan militer. Gitu. Islam dengan tidak Islam. Mulai itu masuk satu pemahaman yang utuh tentang sejarah gitu. Yang orang bisa mengidentifikasi itu sebagai gerakan. Saya membela di sini dalam hal itu karena begitu sudah disakiti tidak bisa kena, lalu terjadi clash karena komunikasinya memang miss. Akhirnya apa? Muncul tembak menembak di perbatasan. Nah, kalau sudah tembak menembak ada yang terbunuh, nggak tahu informasi siapa, mulailah di situ konflik militer sipil sebagai milisi-milisi dari sesungguhnya dua-duanya adalah upaya mempertahankan negara dalam sebuah teritorial keindonesiaan untuk
Nah, ini kajian tersendiri nih yang bisa dikaji. Mudah-mudahan ada disertasinya nanti atau tesis itu. Ya. Itu ya, bagaimana Laskar Hizbullah. Lalu yang kedua ada restrukturisasi dan rasionalisasi yang dilakukan oleh Hatta sebagai Perdana Menteri. Ketika dia harus menerima Republik Indonesia Serikat dalam teritorial keindonesiaan yang dipertahankan dalam 17 Agustus 1945, diproklamasikannya itu. RERA apa? Sebuah komitmen hukum atau ketetapan hukum di mana tentara tidak punya legal standing ya, yang punya ijazah dan segala macam, dia tidak bisa masuk dalam kesatuan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang NU yang jadi partai Hizbullah punya ijazah kecuali Pak Ud, Pak Munasir, ya, terus pamannya Gus Dur yang meninggal kasus PKI itu di masjid. Ya. Ada beberapa orang NU dan ini menjadi perwira-perwira karena memang ada pendidikannya pada saat itu sebagai kelas menengah dalam masyarakat Indonesia. Itu yang sebetulnya juga kita kaji lagi, restrukturisasi dalam kemiliteran dan rasionalisasi kemiliteran. Itulah akhirnya NU kembali ke basis dan nerima tidak ada perlawanan. Atas nama apa? Kepatuhan atas kemaslahatan, karena pemimpin sama saja kalau sudah akidahnya Islam dengan keaswajan yang ada, sudah kita balik ke basis sebagai santri untuk membesarkan pesantren yang ada. Akhirnya muncullah Banser dan Ansor itu. Ya tentara kalau yang tadinya biasanya bergerak nggak bergerak, akhirnya ya sudah jadi Banser aja, menggali saluran lah, memperbaiki rumah rakyat, gitu, menolong janda-janda dinikahkan jadi istri, gitu kan. Itu kan bagian dari relasi sosial tuh yang ada, gitu kan. Nah, enggak, saya cuma mau mengatakan bahwa ada konsekuensi hukum yang terjadi sehingga NU menjadi marginal, gitu loh. Ya. NU menjadi marginal, balik ke basis, tapi nggak menolak, nggak menuntut, ikhlas bahwa berjuang itu bagian dari konsekuensi di mana peradaban NU pertama dibangun. Selagi jangankan sama orang sendiri, sama Hindia Belanda aja sudah nggak ada perjuangan, sudahlah kita akui ini negara Islam kok, selesai. Apalagi sama orang sendiri gitu, teman sendiri yang sama-sama berjuang, udah lo pimpin, gitu. Gue di sini, gitu kan. Ikhlasnya tuh orang NU tuh. Oh gitu. Saking ikhlasnya. Saya nggak tahu saking ikhlasnya atau saling bodohnya gitu. Gitu kan. Gitu. Nah, bukan itu rasionalisasi. Nah, yang ketiga ketika dekret presiden. Apa sih dekret presiden itu mengembalikan ke NKRI ketika Badan Konstituante macet di situ. Kenapa macet? Ya nggak ada yang mau mendukung RIS itu. Dengan kekacauan di mana-mana gitu. Kekacauannya di mana-mana, bukan kekacauan tapi dia menginginkan kembali ke RIS. Kalau enggak ya kita jadi negara sendiri, ngapain gitu loh. Dalam konsekuensi negara satu RIS Republik Indonesia Serikat, ya gue negara sendiri. Karena yang diingin punya otoritas sebagai sebuah semacam satu kesatuan utuh atas otoritas politik. Itu yang harus kita pahami dalam perspektif politik. Nah, ruang kesadaran ngapain kita gabung ke RIS, ya sudah jadi negara Pasundan, negara ini segala macam. Itu kan sebetulnya tuntutan dari sebuah relasi dari ruang kesadaran untuk mengotonomikan politik dalam ruang kesadaran bahwa tidak sama dengan negara Indonesia Serikat sama negara Republik Indonesia. Makanya macet di situ. Muncullah dekret presiden yang dorong siapa? NU juga. Dibacakan. Ada nggak menolak? Enggak. Ikut. Nah, terus lalu begitu masuk keputusannya apa? Keputusannya membubarkan Badan Konstituante kembali ke Undang-Undang Dasar, terus tidak berlakukan Undang-Undang Dasar sementara. Kan gitu misalnya pada saat itu. Terus apa? Membentuk DPR, GR dan MPRS ya. Nah, waktu DPR GR itu terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Antara Kiai Wahab sama Kiai Bisri Samsuri. Disitulah konsepsi fikih bagaimana mengintegrasikan paham keagamaan menjadi paham keindonesiaan dalam relasi fikih atas nama kepatuhan terhadap seorang pemimpin ketika dekret dibicarakan. Itu konsepsi fikih yang harus kita kaji lagi, baca lagi perdebatan Wahab kita masuk menjadi anggota DPR
Mbak Bistri nggak mau. Haram itu. Karena ngerebut apa? Ngerebut hak rakyat. Bukan. Merebut hak rakyat nih tidak berdasarkan pemilu. Gitu kan? 59. Haram tuh. Pemilu 55, Badan Konstituante tidak terbentuk kan gitu. Terus masuk di 59 kan? Itu perdebatan luar biasa, dicari itu perdebatannya. Ditanya sejarah yang masih ada. Bagaimana sebuah konsep fikih terjadi antara Mbak Bistri menegur Mbak Wahab punya argumentasi fikih. Loh, ini masih proses. Jangan dikategorikan haram. Di dalam. Jangan-jangan ini menjadi halal. Terus pertanyaannya, kalau menjadi haram, loh kita bisa keluar. Selesai, perdebatannya kan sederhana tuh. Asas kemaslahatan itu perdebatan yang luar biasa itu. Perdebatan para kiai dengan kajian kitab yang sangat luar biasa kan, kita kan melihat yang sepele gitu kan. DPR ternyata DPR tidak berjalan juga, terus kesininya. Nah, yang lain lagi begitu menerima Nasakom. Orang bilang NU bagian dari kiri. Tidak, penyeimbangan terhadap kemaslahatan itu apapun harus diterima, tapi konsekuensi dari sebuah tadi. Relasi apa? Mengurangi konflik, membangun ruang kesadaran untuk membangun konsensus. Ini kemaslahatan dalam sebuah relasi fikih. Tidak ada konflik sebagai anarkis untuk saling membunuh, tapi bagaimana memahami perbedaan bagian dari barokah Allah itu loh. Perbedaan berbeda satu sama lain tuh biasa. Iblis, malaikat sama malaikat yang berbeda ketika menolak manusia diciptakan sama Allah di depan Tuhan lagi kan. Lo mereka malaikat dua-duanya menolak di depan Allah gitu. Enak aja itu manusia. Kita kan nggak tahu dia sudah bisa nerobos kan, manusia sudah diciptakan atau dia sudah melihat masa depan. Bangsa Aswaja hanya cuma menciptakan kerusakan dari sebuah berita yang dihadirkan kan gitu. Ngapain menciptakan Aswaja gitu kan? Bapaknya ditegur kan. Perdebatan di situ. Yang satu mau tidak mau kena konsekuensi hukum. Jadilah keluar jadi dari kemalaikatan menjadi keiblisan yang ada. Jangan lihat saya. Saya begitu. Aku begitu. Loh, itu konsepsi yang akhirnya sekarang juga ada. Berbeda saja kok. Dan konsekuensinya tidak dimatikan kan, terus bargaining lagi sama Allah. Oh, jangan dimatikan, saya punya apa untuk katanya untuk menggoda Amsar. Menggoda gitu kalau aja. Kan relasinya kan sampai nah Indonesia baru begini aja kita sudah ribut adanya HTI apa segala macam biasa. Termasuk adanya tadi yang SMA iblis itu yang menyatakan kiai kafir gitu. Nggak usah aneh, itu bagian dari relasi filosofis yang memang sudah digariskan hadir gitu. Tapi bagaimana domain kesadaran kita untuk mengidentifikasi itu, apakah bagian dari kita atau kita bagian dari yang memang salah. Untuk kajiannya kan dibuka dalam Basul Masail, kitabnya bongkar lagi ya, kalianlah kaum santri. Untuk mengintegrasikan paham keagamaan di situ, saya kan berteman sama kaum santri, bukan berteman sama para iblis. Nah, ada lagi yang lebih harus kita lihat lagi ketika apa? Misalnya ketika bagaimana Presiden Soekarno diletakkan sebagai pemimpin revolusi dan pemerintahan sekaligus pemimpin agama, Darurat Bisaukah. Dua karakter terjadi. Ini juga paham keagamaan yang masuk nih, tahap 3 nih, tahap 4. Sebagai identifikasi dia pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin. Ini ada dampak fikihnya. Apabila tidak mengakui seluruh peradaban hukum yang ada itu menjadi haram. Gitu. Itu sama ketika rujukannya di Indonesia, Hindia Belanda sebagai bentuk final. Nah, kita lupa di situ tuh. Itu harusnya digali lagi sebagai ruang kesadaran bagaimana NU meletakkan sebuah prinsip untuk menerima kepemimpinan sekaligus juga menggunakan kepemimpinan yang diterima itu sebagai bentuk kemaslahatan. Apa atas otoritas lahirnya bayi-bayi tidak menjadi haram.
Wow, satu nih desertasi lagi. Oh, tesis lah minimal gitu kan. Ya, peluang lagi tuh untuk dikaji itu. Bagaimana sebuah relasi. Nah, makanya jangan aneh ketika NU misalnya menjadikan Soekarno menjadi Darul Habis Shauqah, terus lalu menjadikan Golkar pada perkembangan terakhir diterima masuk lagi, Pusi juga nggak marah. Digabung jadi satu di P3 santai aja gitu. Tapi kesininya kan selalu bersiasat lagi sampai munculnya asas tunggal. Sampai bagaimana NU mendirikan partai politik. Nah, nanti sejarahnya panjang lagi nih. Makanya saya bilang nggak ada perabatan kedua ketiga, NU selalu berubah setiap zaman karena conditioning dari sebuah relasi bagaimana menggunakan cara berpikirnya berdasarkan sebuah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi jangan menjadi NU kalau otaknya tidak dipakai dan menjadi dogmatis. Kiai harus kita hormati begini. Enggak, kiai itu adalah pemikirannya, bukan otoritas dari sorban dan gitu. Saya biarin deh suladap. Iya, bukan ya. Saya cuman dibilangin karena saya berdebat sama Gus Dur juga rame di situ. Ketika dibilang kamu kok pesimis mulu, iya Gus. Dalam perspektif saya perubahan NU itu sebagai sebuah organisasi yang terstruktur dengan pelapisan basis massa yang sangat komitmen dan konsisten, yang diikat dengan loyalitas dari kepatuhan yang sangat dogmatis dan ideologis. Kok perkembangannya seperti ini, gitu kan? Nggak percaya harusnya sudah 5 langkah di depan, kok masih 1 langkah aja. Jalan-jalan, tapi dia jalan dianggap arahnya ke depan, ternyata muter doang. Gitu. Itu kan jadi masalah. Kalau pemain bola dia pikir mau ngegolin, begitu mau digolin gawangnya nggak ada. Gitu. Begitu dia pakai gocek sudah capek, ternyata batas garisnya nggak ada. Kan pusing. Sementara kehidupan bernegara itu ada alat ukurnya gitu loh. Nah, sementara kita hanya cuman di kancah ideologi, bagaimana agama sebatas keyakinan, tidak menjadi paradigma dalam sebuah tata aturan bernegara. Ini yang jadi jumut nih, gitu. Nah, sama Gus Dur dibongkar itu kan. Dalam wacana reformasi dengan perlawanan terhadap status quo. Gitu. Kembali lagi kan penerimaan asas tunggal, NU menjadi organisasi diniyah. Nah, kembali ke Kitab 1926 itu akhirnya menjadi gerakan yang terkonsolidasi. Nah, itu memasifikasi dalam ruang kesadaran yang ternyata selama 32 tahun kita dinina-bobokan dengan harapan bahwa akan ada perubahan. Di situ mulai masuk ukuran-ukuran politik yang dilakukan oleh Gus Dur. Gitu loh. Atas nama rasionalisasi yang dihitung. Muncul nggak kekuatan civil society ketika kita menerima Indonesia bentuk final, lalu menolak demokrasi Pancasila sebagai satu kesatuan yang dipolitisasi oleh Orde Baru, lalu dikembalikan dalam reformasi. Nah, ini peluang nih. Di sini peluang lagi menjadi peluang kelima untuk mengintegrasikan paham. Jadi jangan menolak perubahan watak demokratisasi, itu sudah tertera dalam Pancasila. Tapi bagaimana demokratisasi dikonsolidasi menjadi, intinya adalah ayat pertama itu, sila pertama. Itu komitmen terhadap watak demokratisasi. Makanya dimunculkan satu ide yang berlian untuk mengintegrasikan paham dan tradisi keagamaan ini mewarnai. Pertanyaannya, pernah nggak ada muktamar NU dalam masa Gus Dur harus konsolidasi dan aklamasi? Tempur, termasuk terakhir. Walaupun sebagian memanipulasi suara kan. Itu biasa karena sistemnya belum jalan gitu loh. Sistemnya belum jalan, itu biasa. Gitu, biasa. Makanya yang harus dibuatkan sistem dan mekanismenya. Atas nama kepatuhan orang memanipulasi ruang kesadaran, patuh. Disitulah muncul agama sebagai candu. Konsepsinya Marxis banget gitu loh. Nanti dibilang, wah Amsar ateis. Gitu kan. Ya saya syahadat aja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam lagi. Gitu. Saya ada kiai sebabnya. Kiai Jawara. Nah, yang kesinilah yang akhirnya
menjadi domain reformasi melakukan satu pemaknaan kritis terhadap Soeharto, tapi terjadi nggak baku hantam dan bunuh-bunuhan di Republik ini? Tidak. Reformasi hanya cuman sebuah tradisi peluruhan kekuasaan, tapi tidak terjadi pola perang sipil. Itu apa? Karena NU menerima perubahan itu lalu kembali mengkonsolidasi dan menyerahkan kepada Habibie, lalu melaksanakan pemilu sebagai sistem sosial dari watak demokratisasi yang mau dilakukan di Indonesia. Muncullah satu makna baru yang dilahirkan oleh Gus Dur sebagai kekuatan civil society. Tapi watak civil society kan substansi demokratisasinya belum terjadi, masih prosedural. Dan kita paham karena ini transisional. Harusnya NU mengisi ini. Sebagai anak mudanya ini, santri-santri kaum mudanya mengisi watak demokratisasi ini, bukannya mengembalikan harus aklamasi seperti PKB. Lo bukan, lo kan kita bicara peran nasional NU nih. Lo, saya ada argumentasinya ketika berdebat dengan Gus Dur. Ayo masuk partai. Saya bilang, kenapa harus partai? Proses demokratisasi melalui prosedur hukum dan konstitusional. Salah satunya adalah institusionalisasi, yaitu partai politik. Untuk melakukan apa? Terlibat dalam proses pemilu. Merebut kekuasaan. Saya bilang, Pak, itu kepentingan satu perspektif sebagai kelompok interest. Sah saja, silakan masuk. Tapi saya dilahirkan sebagai ruang kesadaran politik yang ada bentuk lain sebagai pilihan untuk melakukan kelompok penekan. Makanya saya menjadi kelompok penekan untuk mengkritisi siapa saja ketika tidak bersepaham dengan apa yang saya pikirkan. Yang satu tentang nyanyi lagu Indonesia Raya di bioskop. Ini gimana mau melakukan peran politik nasional gitu loh. Memahami sebuah perubahan saja tidak melalui cara berpikir. Gitu. Ya cara keinginan dan nafsu. Kalau bahasanya beliau hanya menginginkan karakteristik keiblisan yang ada dalam diri, bukan kemalaikatan kan gitu. Ya kan kita manusia, separuh iblis, separuh malaikat gitu. Saya pakai teorinya Ndin nama. Ndin aja Supiara. Itu yang saya bilang ada watak demokratisasi yang harus diisi sehingga bagaimana itu semua menjadi satu tadi. Kita memasukkan karakter keislaman dalam sebuah proses hukum di Indonesia. Sehingga sistem dan mekanisme itu tidak menjadi sekuler. Tidak menjadi liberal, tapi dinuansai dengan moralitas, religiusitas yang cukup baik. Ada kesantunan berdemokrasi. Tidak pakai hoax, tidak pakai fitnah. Machiavelli hadir, tapi sistemnya harus dibuat. Nggak bisa, itu memang peradaban kok yang lahir gitu. Nggak bisa, akan ditiru sebagai kepentingan orang untuk menguasai kekuasaan. Tapi bagaimana kita membangun kekuasaan itu menjadi ruang kesadaran dan civil society menjadi bagian dari untuk. Nah disitulah yang saya katakan civil society menjadi ruang kesadaran untuk berbicara tentang perubahan politik di Indonesia. Harusnya NU menjadi kekuatan civil society di Indonesia. Ya itu prasyaratnya tinggal dibicarakan apa saja, penguasaan ekonomi, pencerahan pendidikan, gitu kan, ruang kesadaran politik masyarakat, konsolidasi sosial, terus pemahaman literasi, itu semua kalau sudah rata menjadi kekuatan civil society, bukan Amsar doang, gitu loh. Gitu. Jadi jangan mubazir lah melakukan sesuatu di Republik ini terlalu capek karena utang semua kan isinya. Gitu. Nah makanya saya tanya kalau kita mau melihat watak perubahan kita dalam peran politik nasional ya kita sepakat untuk menerima Indonesia sebetul-betul final, lalu konsekuensi hukumnya dalam sistem kekuasaan politik itu juga harus kita bukan mainkan ya, harus kita ikut terlibat di situ. Kalau memang pemilu itu bagian dari sebuah proses kekuasaan ya kita harus masuk di situ. Tapi kan kontrol terhadap kekuasaan seperti apa? Nah, bangunan-bangunan itu harus dibangun, sistemnya dibentuk. Jangan kita masukkan orang di situ. Kemarin saya di Basu Masali juga ngomong, kalau sebuah undang-undang diciptakan, sementara institusi partai tidak substansial,
ya pada pemihakan terhadap ruang kesadaran dan proses keadilan untuk masyarakat, tapi merupakan institusi yang memanipulasi ruang kesadaran masyarakat. Misalnya, kira-kira hukum yang dilahirkan sahih nggak validitasnya? Dipertanyakan dan diragukan kan? Apalagi orang-orangnya dari institusi yang sudah nggak benar pasti lahir orang-orang nggak benar, gitu loh. Orang-orang yang di sini membangun konspirasi dan hanya cuman menguatkan basis oligarki, pasti kepentingannya tidak jujur, tidak ikhlas, gitu. Berarti produk hukumnya, ya proses hukum dibentuk hanya berdasarkan kepentingan dari para pembuat hukum, tidak memihak pada kepentingan masyarakat yang harus dibela sebagai representasi kehadiran dia secara politik. Atau jangan-jangan hukum diciptakan hanya sebatas pesanan dari yang bayar, karena ada sumber ekonomi dan sumber politik yang ada di republik ini. Jangan aneh, tinggal Asgar itu bisa menjelaskan itu atas nama koordinator wilayah 4 kota di Indonesia Timur itu FKGMNU itu kan gitu. Ya saya tuntut bahwa kalau jadi FKGMNU ya bagaimana menggunakan pemikiran, kalau jadi NU ya harus sudah mulai kita membangun peran politik nasional dengan tingkat kecerdasan, tidak memanipulasi dan tidak mengkultuskan dari sesuatu atas tata nilai yang kita miliki, tapi buka saja nilai itu sebagai bagian dari kekuatan civil society gitu ya. Nah, terakhir mungkin saya cuma mengingatkan lagi ada satu rekonstruksi demokrasi Pancasila sebagai sebuah konsistensi pada hak politik rakyat dan basis umat. Ini juga menjadi agenda sendiri yang harus kita perkuat. Lalu bagaimana muktamar sebagai sistem pemilihan langsung yang konsisten, akhirnya itu menjadi watak ke-NU-an yang menjadi juga bagian dari tradisi perpolitikan di Republik ini. Nah, yang lain lagi adalah bagaimana NU bisa mencermati globalisasi sebagai politik kepentingan dari tanda petik adalah dunia internasional. Nah, disinilah sebetulnya ini panjang nih sebetulnya. Jadi rekaman ini menurut saya juga orang menjadi bosan. Gitu. Bagaimana konsepsi nasionalisme yang dibangun NU dengan watak keagamaan yang ada itu menjadi tidak berlaku dalam proses internasionalisasi politik internasional, kepentingan politik internasional ketika dunia disatukan. Jadi nasionalisme itu merupakan musuh dari sebuah kepentingan politik yang menyatukan tanpa batas itu. Karena kalau sudah bicara nasionalisme itu kan watak lokalitas yang dibangun atas nama otoritas kedirian keindonesiaan dan segala macam. Bagi kepentingan politik internasional itu sudah kadaluarsa gitu loh. Nasionalisme itu kadaluarsa. Nah, disinilah sebetulnya budaya politik itu menjadi kajian tersendiri karena substansi politik itu tidak menjadi seragam di Republik dan di dunia ini. Jadi bagaimana sebuah pemuatan ideologi itu harus berbasis pada budaya. Makanya politik Indonesia nggak ada urusan dengan perkembangan globalisasi, tapi yang harus dibangun adalah kekuatan civil society yang berbasis pada nasionalisme keindonesiaan. Untuk mempertahankan apa? Mempertahankan otoritas politik lokal bahwa kami adalah Indonesia, bukan asing gitu loh. Nah, di situ NU harus menyiapkan sumber dayanya. Santri yang memang sudah harus sekolah di umum, lalu dia punya pemikiran sebagai sebuah pewarisan atas nilai nasionalisme itu, lalu berjibaku sebagai kekuatan civil society baru yang tidak didomainkan atau tidak dikuasai atau tidak dihegemoni atau tidak dominasi, ini teorinya Althusser, tidak dihegemoni dengan sebuah konsepsi pemikiran atas state aparatus dan ideologi aparatus itu. Jadi dia muncul sebagai kemandirian warga negara yang punya hak dan kebebasan berdasarkan sebuah prinsip hukum, di mana hukum itu juga merupakan tata nilai dari moralitas keagamaan. Itu urgensi tersendiri dan itu tanggung jawab bagi teman-teman yang masuk di fakultas hukum, bukan menjadi pengacara lalu mencari keuntungan di situ, tidak sebatas itu gitu loh. Tapi mengangkat sebuah konsepsi nilai sebagai sebuah perubahan tata aturan hukum berdasarkan sebuah perubahan sosial yang terjadi, untuk berbicara tentang penguatan civil society yang memang membawa kemaslahatan atas tujuan hadirnya negara.
yaitu mencerdaskan dan memakmurkan sekaligus melindungi warga negaranya. Bukan sekedar ikut terlibat dalam percaturan internasional. Itu yang sebetulnya lagi-lagi yang harus kita pahami, kepentingan ini akan bertolak belakang dengan friksi sosial lain yang bertolak belakang atas nama pewarisan dari politik aliran yang terjadi. Karena politik aliran itu kepentingan kolonial juga di situ, kepentingan nasionalisme di situ, kepentingan Marxis juga di situ, kepentingan sosial demokrat juga di situ, kepentingan yang berbasis pada tradisi lokal sebagai klinik dan metafisis ya, dalam tradisi masyarakat juga di situ, itu berbaur. Dan itu dinamisasi dari ruang kesadaran ideologi kita untuk membangun nasionalisme Indonesia. Makanya Pancasila itu dibuat 5 gitu, tidak perlu banyak-banyak gitu. Ya dimuarakan saja ke sana dengan keragaman kultural. Makanya wajar kalau Bhinneka Tunggal Ika itu bagian dari sebuah rahmatan lil alamin itu gitu. Nanti baru berbicara dengan bagaimana Gus Dur mengingatkan kita. Satu perspektif lagi begitu mengambil Islam, saya diingatkan oleh Gus Dur, yang kita jaga itu bukan karena kita mayoritas, tapi bagaimana mayoritas yang ada pada diri kita sebagai sebuah basis komunitas dan ke-NU-an itu bisa melindungi Islam yang minoritas di berbagai wilayah. Itu ruang kesadaran kemaslahatan sebagai NU. Di situ saya kaget gitu loh. Ya Allah, cuma 1 orang. Bawahnya berpikir bagaimana menjadi menteri dengan 20 itu. Gitu. Lalu menjadi ketua PSSI gitu loh. Itu kan sangat naif sekali gitu loh. Watak perubahan perpolitikan kok hanya cuman status sosial dan menjadi pejabat negara gitu loh. Itu yang sangat menurut saya ya harus dilakukan, bagaimana globalisasi dipahami sebagai industrialisasi politik sekaligus juga komunikasi politik yang beragam muatannya dan hanya butuh kecerdasan, dan disitulah NU hadir dengan kecerdasannya sebagai Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.